Salah satu pertanda bahawa Allah menginginkan kebaikan kepada kita adalah ketika Allah dekatkan kita kepada sumber kebaikan itu sendiri. Sumber kebaikan itu sendiri adalah Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Allah satukan kita, kumpulkan kita di dalam rumahnya untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab amalan yang kita lakukan ini, Allah turunkan rahmatnya kepada kita, Allah turunkan sakinahnya kepada kita, dan Allah sebutkan nama kita satu persatu di kalangan hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salah satu pertanda bahawa Allah menginginkan kebaikan kepada kita adalah ketika Allah dekatkan kita kepada sumber kebaikan itu sendiri. Sumber kebaikan itu sendiri adalah Al-Quranul Karim. Ketika Allah dekatkan kita kepada Al-Quran, maka ia satu isyaratun wadihah, satu isyarat, satu signal yang sangat jelas bahawa insya-Allah Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Allah ingin memandu kita dengan ayat-ayatnya. Allah ingin membimbing kita dengan petunjuk-petunjuknya. Bukankah itu satu buah dari amal? Jadi salah satu buah dari amal yang kita lakukan ini semua, itu Allah memberikan bimbingan khusus kepada kita. Dalam pada awal surah Al-Baqarah Allah menyebutkan, ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. 5 ciri. Setelah ini apa Allah Ta'ala sebut? Ulaika ala hudam min rabbihim. Orang yang beriman kepada yang gaib itu, orang yang mendirikan salat itu, orang yang menginfakkan sebahagian apa yang Allah beri itu, orang yang beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan orang yang yakin akan hari akhirat. Apa buah dari itu? Apa samarah dia? Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itu orang-orang yang selalu mendapat sinar petunjuk Allah. Jadi hidup mereka itu di bawah bayang-bayang petunjuk Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya tadi apa? Beriman kepada Iman kepada Al-Quran itu bukan sekedar kita mengatakan bahawa Quran itu turun dari Allah, bukan sekedar mengatakan kita kitab Allah, tapi iman kepada Quran itu termasuklah mengkajinya, mendalami maknanya, mengamalkannya dalam kehidupan kita. Dengan itu insya Allah kita akan dapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pelajar, mahasiswa, kalau dia mengambil S2 dan S3, dia itu begitu bangga kalau dibimbing oleh profesor. Oh, pembimbing kamu siapa? Profesor Fulan. Kenapa? Gelar profesor itu kan luar biasa. Di bawah penyeliaan profesor ini, luar biasa. Kebesaran nama profesor itu terbawa ke muridnya. Bayangkan kalau kita di bawah bimbingan Allah langsung. Wah, luar biasa ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kajian kita malam ini, masih tafsir surah Al-Fatihah. Pada kuliah yang lalu kita baru selesai sehingga bismillahirrahmanirrahim.
Jadi malam ini kita sambung dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Allah SWT berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Biasa kita terjemah dengan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, ataupun Rabb sekalian alam. Seperti mana yang sudah kita bincangkan sebelum ini, ada ulama yang memandang bahawa inilah ayat pertama kepada surah Al-Fatihah, sehingga mereka tidak membaca bismillah ketika membaca surah Al-Fatihah. Seperti misalnya dalam mazhab Maliki, mereka sama sekali tidak membaca bismillah. Kenapa? Karena mereka berpendapat ayat pertama itu alhamdulillah. Begitu juga dengan mazhab yang lain. Tetapi mazhab Syafi'i memandang bahawa bismillah itu satu ayat daripada surah Al-Fatihah. So ini khilaf mu'tabarah, tidak ada masalah. Ya. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Kalau kita ikuti pendapat ini sebagai ayat pertama, maka ayat pertama dari sekian ribu ayat Al-Quran itu Allah mulai dengan Alhamdulillah. Kalau sesuatu itu misalkan ini banyak nih, dan dimulakan dengan sesuatu dari yang banyak ini, biasanya ini spesial, kan? Maka Al-Quran Allah mulai dengan Alhamdulillah, karena Alhamdulillah ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat spesial. Maka selain kita dianjurkan memulai sesuatu dengan Bismillah, kita juga dianjurkan untuk memulai sesuatu dengan Alhamdulillah. Maka dalam hadis juga dikatakan, kullu amrin dibalil la yubtada'u bihamdillah fahuwa aqta. Perkara urusan-urusan yang kita tidak mulai dengan alhamdulillah, ia akan terputus. Maka ruknun min arkanil khutbah, satu rukun dari rukun khutbah itu wajib ada alhamdulillah. Maka Nabi kalau ingin menyampaikan sesuatu, pasti Nabi akan mulai dengan alhamdulillah. Maka mungkin kita bertanya-tanya, kenapa lah penceramah-penceramah, ustaz atau siapapun yang ingin berbicara selalu diawali dengan alhamdulillah? Karena ada hadisnya, dan Nabi SAW contohkan. Dan kalau kita relatekan dengan Al-Quran, Quran pun sudah mempraktekkan itu, Quran pun sudah mencontohkan. Maka segala sesuatu itu alhamdulillah dulu. Jadi persepsi kita selama ini, mulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, itu tidak benar 100%. Ada benarnya, tetapi tidak benar 100%. Beberapa perkara kita harus awali dengan alhamdulillah. Ya. Seperti khutbah tadi wajib alhamdulillah dulu. Kalau ada khatib tiba-tiba dia berkhutbah tak ada alhamdulillah, maka tak sempurna rukun khutbah. Tak sah khutbah tu. Kurang. Karena salah satu rukun khutbah itu mesti alhamdulillah. Kemudian ada salawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah ni wajib, ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita betapa penting dalam hidup kita ini untuk sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan masya Allah, alhamdulillah ini salah satu zikir yang sangat besar pahalanya. Salah satu zikir yang sangat besar pahalanya. Hadis Nabi SAW ada menyebutkan tentang keutamaan alhamdulillah ni. Misalnya Nabi mengatakan bahawa walhamdulillah atau tahmid itu sedekah. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah, dia bilang begini, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil uzur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Sahabat yang miskin itu jealous, cemburu kepada sahabat-sahabat yang kaya. Datang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu sahabat-sahabat yang kaya itu mereka solat seperti kami solat, mereka puasa macam kami puasa, tetapi mereka mampu bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami tak mampu, hai Rasulullah. Lihat kecemburuan sahabat itu. Kalau kita, kecemburuan kita dengan dunia, kecemburuan kita masih dunia.
Kawan kita beli mobil baru, cemburu kita. Aduh, mobil baru lagi dia. Terang-terangan kita kadang-kadang cemburu. Yang tak cemburu terang-terangan tuh kalau dia nambah bini kan. Dalam hati dia cemburu juga dia, tapi aku tak mampu. Renovasi rumah orang, ada kecemburuan. Karena orientasi kita masih dunia. Sahabat itu karena orientasinya akhirat, kecemburuannya juga akhirat. Luar biasa. Bayangkan kalau orientasi kita ini sudah akhirat, kecemburuan kita akhirat. Maka orang baca Quran 2 halaman, kita 1 halaman, kita cemburu. Orang bersedekah, kita tak bersedekah, kita akan cemburu. Maka Nabi mengatakan la hasada illa fi itsnatain. Tidak boleh dengki, makna al-ghibtah di situ, ingin kita seperti orang kecuali dalam hal 2 perkara. Selain itu dengki semua tak boleh. Yang pertama, rajulun atahu Allahu mal, seseorang yang Allah beri harta kemudian dia banyak sedekah. Itu cemburulah ke dia. Inginlah seperti dia, hasadlah ke dia dengan makna yang positif. Yang kedua, seseorang yang telah Allah beri Quran siang dan malam dia sibuk dengan Al-Quran, cemburulah dengan dia. Maka orang-orang yang melibatkan diri dengan Al-Quran itu Masya Allah, orang-orang yang mulia. Jadi lanjutan hadis yang tadi, sahabat itu ngadu. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Bukankah aku telah beritahu kepada kalian bahwa setiap takbir itu sedekah, setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid itu juga sedekah, tahlil juga sedekah. Jadi saat kita baca alhamdulillah, alhamdulillah, itu sedekah. Tapi tak lama selepas itu datang kembali sahabat ini jumpa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, amalan yang kau amalkan kemarin itu sahabat yang kaya-kaya itu sudah tahu dan mereka sudah mengamalkan lagi. Gimana lagi solusinya? Lalu Nabi beritahu, itulah keutamaan orang yang berharta. Itulah keutamaan orang yang berharta. Jadi ada amalan orang berharta yang kita memang tak mampu tandingi. Apa dia? Sedekah. Ya kan? Jadi pertama, kalau kita baca alhamdulillah ini, nilai dia sedekah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu akan memenuhkan mizan itu nanti di akhirat. Maka nanti di akhirat itu ada amalan yang dipandang ringan oleh mata manusia tapi sungguh berat di atas mizan itu. Beda di dunia. Kalau di dunia kita bawa kapas 10 kilo, besi 10 kilo, mana lebih berat? Mana lebih berat? Sama kan? Ada orang tertipu tuh, mana lebih berat kapas 10 kilo atau besi 10 kilo? Berat besi katanya, padahal dah dibilang sama-sama 10 kilo kan? Sama. Tapi di akhirat ada yang nampak secuil di mata manusia, jangan letak di atas mizan itu 100 kilo. Ini analogi kita ya. Maka Nabi mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi kata ada 2 kalimah ringan di lidah, ringan di lidah, tapi sangat berat di timbangan dan sangat dicintai Allah. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahi azim. Hadis ini menunjukkan kepada kita timbangan akhirat dengan dunia itu beda. Kalau di dunia ini apapun kita timbang ya sesuai dengan beratnya. Di akhirat itu ada yang ringan dipandang manusia tapi jangan letak di mizan itu begitu berat. Dan salah satu yang paling berat itu nanti ucapan alhamdulillah. Nabi kata walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu akan memenuhkan mizan itu. Kalau saya buat analogi begini, di dunia ini kan ada timbangan yang 100 kilo kan, maksimumnya 100 kilo. Ibaratnya ini perumpamaan, bukan saya mengatakan bahwa mizan di akhirat itu maksimalnya 100 kilo ya. Ini perumpamaan saja. Diletakkan alhamdulillah itu ke situ, langsung jarumnya ke 100 kilo. Luar biasa kan? Hanya dengan
Alhamdulillah. Jadi Allah Ta'ala mulai Al-Quran ini dengan Alhamdulillah, karena ia adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, apa makna Alhamdulillah itu? Kita biasa terjemah segala puji bagi Allah. Apa makna Alhamdulillah itu? Makna Alhamdulillah itu huwa wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wat ta'zim. Itu yang disebut Alhamdulillah. Dah faham kan? Alhamdulillah itu wasful mahmud. Kita mensifati yang dipuji itu. Siapa yang dipuji? Allah. Bil kamal, dengan kesempurnaan. Kita puji bahwa Allah itu Rabb yang maha sempurna. Bil ma'al mahabbati wat ta'zim, yang disertai rasa cinta dan pengagungan. Kita memuji Allah dengan penuh kesempurnaan yang disertai perasaan cinta dan pengagungan. Itu yang disebut alhamdu. Amma mujarradu wasfi bil kamali duna ta'zim wa mahabbah fayusamma madahan la hamdan. Adapun kalau sekedar memuji tanpa ada perasaan cinta dan pengagungan, itu bahasa Arabnya madah, al-madah. Secara bahasa diterjemah pujian juga. Maka bahasa Arab itu luar biasa. Kata-kata terjemahannya dalam bahasa kita sama, tapi dilalahnya itu berbeda. Kalau pujian digunakan bahasa alhamdu, itu artinya kita memuji Allah yang maha sempurna itu, yang disertai rasa cinta dan pengagungan kita kepadanya. Kalau kita memuji sesuatu hanya sekedar memuji, tidak ada rasa cinta, tidak ada pengagungan, itu namanya al-madah. Itu namanya al-madah. Jadi kita memuji Allah itu, kita memuji kesempurnaan Allah dan sertakan rasa cinta dan pengagungan kita. Maka kalau kita berzikir Alhamdulillah, 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 apa yang harus ada dalam hati kita? Saat kita selepas solat, kita disunnahkan berzikir 33 kali Alhamdulillah. Apa yang harus ada dalam hati kita? Apakah selama ini segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, itu saja? Nah, itu artinya kita baru menterjemah secara zahirnya. Saat kita ucapkan Alhamdulillah, tanamkan dalam hati kita tentang kesempurnaan Allah dan sertakan rasa cinta kita, pengagungan kita kepada Allah saat kita mengucapkan Alhamdulillah. Itu yang harus kita hadirkan dalam hati kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu yang harus hadir di dalam hati kita, ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut di sini Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah diawali dengan alif lam mim. Ada alnya. Tidak langsung hamdulillah, tapi alhamdulillah. Alif lamnya itu menurut ulama bahasa disebut lil istighraq, nama dia. Maksudnya apa? Fallahu lahu jami'ul mahamid, yang bermakna bahwa segala pujian yang sempurna itu untuk Allah. Maka diterjemah segala puji. Dari mana muncul terjemahan segala itu? Dari alif lam mimnya itu. Maka tidak ada satu titik celah pun bagi Allah yang tak layak untuk kita tak puji. Kalau kita mungkin dari satu dua sisi kita dipuji, tapi kalau dilihat dari sisi yang lain kita tercela, kan? Itu kalau kita manusia. Dan kalau dicari setiap orang pasti ada titik celahnya. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Yang paling mudah mencari celah manusia, kesalahan manusia paling mudah untuk dicari, tak susah. Banyak dosa kita, banyak maksud kita, banyak kekurangan kita, kan?
Hanya kadang-kadang Allah masih tutup, itu saja. Tapi kita tidak sempurna, tak layak kita dipuji. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dipuji dari seluruh sisinya, tidak ada satu titik celah bagi Allah. Itulah kesempurnaan itu, kamal itu tadi. Jadi alif lam mim itu menunjukkan bahwa lahu jami'ul mahamid al-kamilah. Bagi Allah pujian yang sempurna, tidak ada titik celah bagi Allah. Kalau kita orang puji kadang-kadang satu sisi, orang puji kamu ni ramah betul, ramah kita berarti yang dipuji kan, kamu ni rajin betul berarti rajin kita yang dipuji kan, dan lain-lain. Itu kita hanya begitu. Allah Ta'ala tidak. Maka af'al Allah itu terpuji, perbuatan Allah itu terpuji, sifat-sifat Allah itu terpuji, takdir-takdir Allah terpuji, ketetapan Allah terpuji. Tidak ada. Maka tidak ada celah bagi manusia untuk menghujat Allah kan? Ada orang kan kadang-kadang mengatakan Allah itu tidak adil. Itu berarti dia sudah keluar dari alhamdulillah. Tidak layak dikatakan begitu. Atau mungkin kita mempertanyakan, ya Allah kenapa mesti begini? Tidak boleh lagi. Kenapa? Ya karena Allah itu pasti terpuji. Dan Rabb yang maha terpuji ini tidak mungkin melakukan sesuatu yang tercela. Maka sebenarnya orang-orang yang memahami alhamdulillah ini, kata para ulama, lisannya hatinya sudah terlebih dahulu memuji Allah sebelum lisannya. Kenapa? Di dalam hati dia sudah tertanam bahwa tidak ada sesuatu yang datang dari Allah itu yang buruk. Karena Allah itu Rabb yang maha terpuji dari segala sesuatunya, maka apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah Ta'ala buat pasti terpuji. Sehingga kan sebelum lisan dia mengucapkan alhamdulillah, hati dia sudah terlebih dahulu mengucapkan alhamdulillah. Sayangnya kita karena tidak faham, kadang-kadang lisan kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita kosong. Ya kan? Baik, kita teruskan. Lillahi, alhamdulillahi. Lillahi diterjemah dengan bagi Allah, segala puji bagi Allah. Lillah, di situ ada lam, lillah. Lam itu dikatakan lil istihqaq wal ikhtisas. Maksudnya apa? Lam itu menunjukkan bahwa yang berhak untuk dipuji itu hanya Allah, dan pujian itu hanya terkhusus untuk Allah. Yang layak dipuji itu hanya Allah. Itu saja. Kita layak tak kita untuk dipuji? Tak layak. Maka kalau ada orang memuji kita, kembalikan pujian itu kepada Allah. Kembalikan pujian itu kepada Allah. Karena yang layak dipuji, yang berhak dapat puji itu hanya Allah. Alhamdulillah, lillah itu lil istihqaq wal ikhtisas. Hanya Allah yang berhak mendapat pujian itu, dan hanya terkhusus bagi Allah. Kita tidak. Kita siapa? Tak layak kita dapat pujian. Banyak dosa kita, kan? Banyak kesalahan kita. فهو يحمد على كمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ويحمد على خلقه ونعامه وعلى وحيه وهدايته وعلى قضائه وقدره. Maka Allah itu dipuji atas kesempurnaan zatnya, kesempurnaan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, kesempurnaan perbuatan-perbuatannya. Dan Allah itu dipuji atas ciptaan makhluk Allah Ta'ala ini semua, dan atas nikmat-nikmat Allah, dan atas wahyunya, atas petunjuknya, atas qada dan qadar Allah. Maka Allah itu semua dipuji. Zat Allah dipuji, terpuji, nama-nama Allah terpuji, sifat-sifat Allah terpuji, af'al Allah begitu, ciptaan Allah, nikmat Allah, wahyu Allah, petunjuk Allah, takdir-takdir Allah pun semua terpuji. Ya, maka tidak ada satu sisi pun Allah itu yang tak layak dipuji. Maka Nabi SAW, apapun yang terjadi dalam hidup Nabi itu selalu ucap alhamdulillah.
Selalu ucap alhamdulillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dan juga Imam Hakim dalam Al-Mustadrak Imam Hakim, hadis ini dinilai sahih. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asabahu ma yasurruhu qala alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wa idza asabahu khilafu dhalik qala alhamdulillahi ala kulli hal. Nabi kalau mendapat sesuatu yang menggembirakan hati Nabi, Nabi akan baca alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Hafal tak ucapan ni, Bu? Dah hafal belum? Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ini kalau kita dapat yang menggembirakan, menyenangkan hati kita, ini kita baca. Apa maksudnya? Segala puji bagi Allah alladzi bi ni'matihi, yang mana dengan nikmat Allah itu tatimmus salihat, sempurna kebaikan-kebaikan. Kita tidak pernah bisa menyempurnakan kebaikan tanpa nikmat Allah. Tidak bisa kita ada di surau ni tanpa nikmat Allah sebelumnya. Kan? Kita bisa melangkah ke sini sebab apa? Sebab nikmat Allah. Allah masih bagi kesehatan kepada kita. Kita bisa berada di sini karena nikmat Allah. Allah masih beri kita peluang waktu. Ada orang Allah tak beri dia peluang waktu. Ada orang Allah tidak beri dia peluang kesehatan. Kita masih diberi Allah. Jadi kita mampu melakukan kebaikan itu pun karena Allah, karena nikmat Allah. Maka Nabi kalau mendapat sesuatu yang menggembirakan hati Nabi, Nabi akan baca alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Wa idza asabahu khilafu dzalik, kalau Nabi mendapat yang berbeda dengan itu, artinya yang tidak menggembirakan, apa ucapan Nabi? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi keadaan. Jadi yang menggembirakan itu datang alhamdulillah, yang tidak menggembirakan pun tetap alhamdulillah. Sukses tak sukses harus alhamdulillah. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan atau tidak mesti harus alhamdulillah. Kenapa? Karena keputusan Allah itu tadi kepada kita pasti yang paling terpuji. Kita saja yang tidak faham. Kalau kita kenal Allah, siapa Rabb kita itu, ya, kalau kita kenal Allah, siapa Rabb kita itu, maka tidak ada waktu ataupun kesempatan bagi kita untuk mencela Allah. Yang ada adalah memuji. Dapat musibah, puji Allah. Puji Allah. Oh, bukankah innalillah? Ya, innalillah juga. Tapi ucapan saat dapat musibah juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan ada 4 maqam manusia saat dapat musibah dari Allah. Ini level manusia. Kita lihat level kita di tahap mana. Ada 4 level manusia saat dapat musibah dari Allah. Yang pertama disebut maqamul ajaz, level orang yang lemah. Bagaimana? Saat dapat musibah mengeluh sana sini. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Salah satu tabiat buruk manusia itu, kalau dia ditimpa keburukan, sedihnya bukan main. Seolah-olah tidak pernah Allah memberikan kebaikan kepada dia. Ngeluhnya luar biasa. Siapapun yang jumpa mengeluh, cerita semua. Jumpa dengan orang di masjid, cerita kesusahan dia. Jumpa dengan orang di tempat kerja, cerita kesusahan dia. Balik pergi mana-mana pun cerita tentang itu. Ini level orang lemah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Lemah orang yang begini. Level yang kedua, maqamus sabar, level orang sabar. Jadi sabar itu level 2. Bagaimana sabar itu? Apa yang dimaksudkan sabar? Sabar itu secara bahasa artinya al-habsu, menahan, pedih, sakit.
sedih, tapi ditahan. Sebenarnya tak rela ini terjadi. Sebenarnya berat hati atas kejadian ini, tapi dia mencoba untuk menahan. Itu disebut sabar. Dan sabar ini terpuji. Sabar ini terpuji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sabar itu terpuji. Tapi kalau kita kategorikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu masih di level 2. Level yang ketiga apa? Disebut maqamur ridha. Level orang ridha. Ridha itu bagaimana? Allah beri dia ujian, lapang dada dia terima. Ini dari Allah, lapang dada. Orang kita biasa menyebut ini ikhlas. Salah persepsi. Sering kan kita dengar, ikhlaskan sajalah katanya. Saya sudah ikhlas. Salah itu. Istilah itu salah. Ikhlas itu dalam hal ibadah. Salat ikhlas betul. Puasa ikhlas betul. Membaca Quran ikhlas betul. Dapat musibah ikhlas, bukan ikhlas namanya ridha. Namanya ridha. Bagaimana ridha itu tadi? Ya kita ridha. Nah jadi bahasa Indonesia kan? Kita terima dengan lapang dada. Kita tahu ini ketetapan Allah, dan ketetapan Allah itu tidak ada yang buruk, so kita terima. Nah, ini level ketiga nih. Jadi ridho itu masih di atas sabar. Karena ada orang sabar tapi tak ridho, kan? Ada orang sabar tidak ridho. Level paling tinggi apa? Maqamul hamd. Level orang yang memuji Allah saat dapat musibah. Dapat dia musibah tu ucapan pertama yang keluar dari lisan dia alhamdulillah. Oh, ini tak mudah. Ini hanya orang-orang yang betul-betul kenal dengan Allah, yang betul-betul kenal dengan Rabb dia. Kalau tidak mudah. Disebut dalam satu hadis, ketika mana malaikat mencabut nyawa anak seorang hamba itu, Allah bertanya, qabattum samarata fuadi abdi. Kamu sudah mencabut nyawa buah hati hambaku itu. Maksudnya anak. Kalau kehilangan anak itu kan yang pernah merasai pasti begitu berat. Sehingga banyak orang tua berkata, biarlah aku yang pergi daripada anakku. Kenapa? Begitu berat perasaan orang tua. Allah itu bertanya kepada malaikat, qabattum samarata fuadi abdi, kamu sudah mencabut nyawa buah hati hambaku? Malaikat menjawab, na'am, ya, kami sudah mencabut nyawanya ya Allah. Allah bertanya, madza qala abdi, saat kamu mencabut nyawa anak hambaku itu, apa yang dia ucapkan? Malaikat itu mengatakan, dia mengucapkan alhamdulillah. Selepas itu baru ia membaca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa Allah Ta'ala kata? Ubnu lahu baitan fil jannah wa sammuha baital hamdi. Bina untuk dia satu istana di dalam syurga, dan beri nama istana itu Baitul Hamdi, istana alhamdu, istana pujian. Kenapa? Karena dia mampu memuji Allah saat dia berada dalam keadaan yang sangat berat. Kalau kita memuji Allah saat kita senang itu biasa. Itu level orang awam. Level orang awam. Orang awam memang normalnya begitu. Saat enak ya alhamdulillah. Saat tidak enak ya hilang alhamdulillah ya. Tapi orang yang sudah benar-benar kenal dengan Allah pasti memuji Allah. Kenapa? Karena Allah yang dia kenal itu tidak mungkin melakukan yang buruk, tidak mungkin menetapkan sesuatu yang buruk, pasti baik. Dan kalau kebaikan
Puji Allah. Tapi kan musibah. Apakah itu baik? Iya baik. Kadang-kadang musibah itu memang yang terbaik bagi kita. Saya kasih satu contoh dalam surah Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa alaihi salam berjalan dengan Khidir sampai di suatu destinasi, Khidir itu membunuh seorang anak yang tak bersalah. Jumpa dicekik mati. Gimana tuh kira-kira? Kita jalan-jalan sama kawan kita, pergi ke Sumatera Barat. Sampai di sana kawan kita ini jumpa dengan anak, dia cekik sampai mati. Gimana kira-kira respon kita tuh? Kita akan marah dengan dia kan? Kita akan berhenti mungkin berkawan dengan, kita akan lari. Nabi Musa juga begitu. Hujan, angin ya. Jadi Nabi Musa sampai bilang begini kepada Khidir, aqatalta nafsan zaqiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nuqra. Apakah kamu melakukan sesuatu perbuatan, mengapa kamu membunuh nyawa orang yang tak bersalah? Kamu sudah melakukan kesalahan besar. Anak ini tidak ada salah, tiba-tiba dibunuh. Tentu ini kesalahan. Dan coba kita bayangkan, apa kira-kira perasaan orang tuanya? Na'udzubillah ini terjadi ke kita ya. Tapi coba kita bayangkan bagaimana tuh perasaan orang tuanya. Anaknya tak salah, hanya main-main misalnya, tiba-tiba dibunuh orang. Na'udzubillah ini ya. Bagaimana kira-kira perasaan orang tuanya? Pasti berat sekali. Sakit saja pun meninggalnya berat, apalagi yang begitu. Pasti berat sekali. Ya. Pasti sangat berat. Wah, mana tuh? Tutup pintu dulu anak-anak ini, supaya tidak begitu bising ya. Bisa dengar ya? Kita teruskan sedikit lagi lah. Itu kira-kira perasaan orang tuanya pasti sedih sekali, ya kan? Pasti sangat sedih. Tapi coba kita lihat di ujung pertemuan Musa dengan Khidir, sebelum berpisah itu Khidir menjelaskan dalam surah Al-Kahfi apa alasan dia membunuh anak itu. Khidir mengatakan, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minain. Wahai Musa, anak yang saya bunuh itu bapak dan ibunya dua orang yang beriman kepada Allah. Dua orang yang beriman kepada Allah. Fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Kami bunuh dia karena kami takut nanti setelah ia besar, anak ini akan jadi kafir. Bukan sekadar jadi kafir, bahkan ia akan memaksa kedua orang tua dia jadi kafir. Itu alasannya. Coba kita bayangkan, andai kata dibiarkan dia hidup jadi kafir, bukan sekedar jadi kafir, malah memaksa kedua orang tua dia menjadi kafir, mana lebih baik, mati saat kecil atau besar jadi kafir memaksa kedua orang tua jadi kafir? Lebih baik mati waktu kecil, tidak berdosa dia saat itu, ya kan? Orang tua aja kadang-kadang kalau kesal dia sama anak dia, tahu aku begini dulu, ku cekik kau sampai mati, katanya. Ada orang tua begitu kan? Padahal baru bandel-bandel sedikit itu. Jadi musibah itu pun kalau kita kenal dengan Allah, itu kebaikan Allah. Kebaikan Allah yang memang ilmu kita belum sampai ke situ. Maka orang yang benar-benar dikenal dengan Allah itu pujian saja ke Allah, pujian, tak ada yang tak memuji. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah itu, kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi sesuatu itu kamu tak suka, tapi itu yang terbaik untuk kamu. Dan boleh jadi kamu sangat menyukai sesuatu itu, padahal itu sangat buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Ilmu kita tidak sampai. Apa yang akan terjadi besok lusa itu kita tak pernah tahu. Maka segala keputusan Allah pada hari ini syukuri, karena itu yang terbaik. Pasti yang terbaik. Tidak ada keputusan Allah yang tidak terbaik. Itu harus kita camkan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Tidak ada satu keputusan Allah yang tidak terbaik. Pasti terbaik. Karena tidak ada yang paling baik kepada kita selain Allah.
orang tua kita, berani tidak kita mengatakan ada keinginan buruk orang tua kita ke kita? Berani tidak kita mengatakan? Tidak berani. Saya percaya 99% orang pasti mengatakan orang tuanya menginginkan kebaikan ke anaknya. Itu baru orang tua loh. Kalau orang tua saja begitu, apalagi Allah yang mencipta kita. Siapa? Allah yang memberikan segala sesuatu ini kepada kita, Allah. Maka tidak ada yang lebih baik kepada kita selain Allah. Kebaikan orang tua kita tidak ada bandingan dengan kebaikan Allah. Tidak ada bandingan. Allah itu jauh lebih baik. Ini tidak berarti kita tidak hormat dengan orang tua kita. Wajib hormat. Tapi kalau kita ingin membandingkan kebaikan Allah dengan kita, tidak ada bandingan dengan kebaikan orang tua kita. Maka oleh karena itulah, apapun yang Allah tetapkan dalam hidup kita, kalau kita sudah benar-benar kenal dengan Allah, ya Alhamdulillah. Tapi memang untuk sampai ke level ini tak mudah. Tidak mudah. Harus melalui proses latihan, riyadhah. Harus. Ketika sudah mantap keimanan itu, keyakinan itu kepada Allah, insya Allah itu bisa. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini makom tertinggi, level paling tinggi, bukan level yang rendah. Jadi kita bisa mengukur diri kita di level mana. Saya pikir kita masih di antara level 1 atau level 2. Paling tinggi kita level sabar. Kalau enggak, makom ajas, makom yang lemah tadi itu, ngadu ke sana sini, cerita sana sini. Tambah lagi sekarang ada media sosial. Aduh, tulis lagi. Orang satu dunia boleh tahu. Itulah lemahnya kita. Ya. Baik. Gimana nih? Masih kondusif enggak? Bising hujannya ya? Saya pikir kita habiskanlah sedikit lagi ayat ini ya. Ayat 1 ini aja ya. Agak kuat hujannya nih. Tapi mau balik juga enggak bisa juga nih kan. Hujan kuat kan. Hujan turun ini rahmat dari Allah. Dan salah satu waktu mustajab berdoa itu saat turun hujan. Maka saat turun hujan, banyakkan berdoa, jangan banyakkan tidur. Kita kadang-kadang kalau ada musim hujan itu makin banyak tidur kita kan. Banyakkan berdoa. Karena salah satu waktu mustajabah itu saat hujan turun. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu waktu mustajabah. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Ya. Baik, di sini disebutkan dengan Rabb. Apa arti Rabb itu? Rabb itu biasa diterjemah dengan Tuhan. Ilah juga diterjemah dengan Tuhan. Ya. Rabb itu sebenarnya mempunyai beberapa makna. Rabb itu maknanya yang pertama Al-Khaliq, yang mencipta. Rabb itu juga difahami dengan makna Al-Malik, yang menguasai, yang memiliki. Rabb itu juga difahami dengan arti Al-Mudabbir, yang mengurus. Rabb itu juga difahami dengan Al-Murabbi, yang mendidik, yang menentukan, yang memperbaiki dan seterusnya. Jadi makna Rabb itu sangat luas. Bukan diartikan Tuhan tok begitu. Kita kan dalam terjemahan di Quran itu disebut dengan Tuhan. Ya. Jadi Rabb itu tidak cukup dimaknai dengan Tuhan, maknanya lebih luas. Maka saat dikatakan Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam, itu artinya Allah yang mencipta seluruh alam, Allah yang menguasai seluruh alam, Allah yang mengatur seluruh alam, Allah yang berkuasa atas seluruh alam ini. Maka turun hujan ini turun bahagian daripada rububiyatullah, bagian daripada rububiyatullah, karena Allah yang mengatur.
Dan turunnya hujan ini salah satu disebut dengan mafatihul ghaib. Kunci-kunci yang gaib itu yang hanya ada bagi Allah. Hanya Allah saja yang tahu kapan hujan turun dan di mana hujan turun. Lihat di akhir suratul Luqman. Ini salah satu ilmu yang pernah kita ketahui. BMKG hanya memprediksi berawan, hujan lebat, tapi kapan betul terjadi, di mana titik sebenarnya tidak pernah mereka tahu. Mereka hanya memprediksi dengan membaca cuaca, angin dan segala macam. Itu saja. Tapi hakikat tahu Allah. Maka ini rububiyatullah. Maka rububiyah itu ia berkaitan dengan ciptaan Allah, kekuasaan Allah, pengaturan Allah. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah itu membagikan tauhid itu 3. Ada tauhid uluhiyah, ini berkaitan dengan ibadah. Artinya kita tauhidkan Allah dalam hal ibadah. Iyyaka na'budu, maka ibadah hanya boleh untuk Allah. Ini disebut uluhiyah. Yang kedua ada disebut dengan tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dari sisi kuasa Allah. Lihat alam ini, siapa yang mencipta alam ini? Allah. Datang matahari, siapa yang mendatangkan matahari? Allah. Ada bulan, siapa yang mendatangkan bulan? Allah. Ada bintang, siapa? Allah. Lautan, gunung, semua itu rububiyatullah. Masuk rububiyah. Maka kita harus mengesahkan. Ini sekarang ini jadi ancaman akidah ini. Ancaman akidah. Bagaimana kita tidak katakan ancaman akidah? Ini berkaitan hujan nih contohnya, karena lagi hujan ya. Apa orang melakukan? Kalau musim kemarau, apa usaha yang dilakukan? AU, Angkatan Udara, akan menerbangkan pesawat membawa garam bertonton. Membawa garam bertonton untuk disaburkan di udara, di atas ke awan itu. Apa tujuannya? Untuk membuat hujan buatan. Pernah mendengar kita kan? Nak buat hujan buatan. Turunlah hujan, ada orang yang rusak akidahnya. Wah, iyalah tadi tentara itu baru menyeburkan garam bersekian ton di sana, turun hujan. Dia menisbatkan hujan itu turun karena itu. Yang lebih parah lagi kalau mau pesta. Ada tidak di Pekanbaru itu? Jarang kayaknya kalau di Pekanbaru ya. Di Pekanbaru itu jarang. Tapi di daerah-daerah tertentu banyak itu. Apa kata mereka? Pawang hujan. Pawang hujan. Jadi profesi luar biasa kan? Jadi pawang hujan. La haula wala quwata illa billah. Hanya rusak akidahnya. Buat pesta rusak akidahnya. Ada lagi tuh kalau mau pesta cari hari baik katanya. Cari hari baik ini jumpa siapa? Jumpa bomoh, jumpa dukun. Kapan hari baik ya? Hari itu semua baik, tidak ada yang tak baik. Kita yang tak baik tuh. Tidak ada hari sial. Rusak kadang-kadang akidah kita. Ya, rusak akidah kita. Kita harus mengesahkan Allah dari rububiyatullah. Jadi kita harus meyakini seluruh alam ini. Apa itu alam? Alam itu ma siwallah. Yang disebut alam itu selain Allah. Mas, ada gelas enggak? Atau minum begini saja? Ada gelas enggak? Kalau tak ada tak apa. Bismillah. Jadi mumpung hujan kita teruskan saja. Balik juga tidak bisa kan? Saya lari ke mobil aja basah kalau ini. Baik. Apa yang disebut alam itu? Alam itu ma siwallah, selain Allah. Jadi selain Allah itu semua alam namanya. Langit itu alam, aras itu alam, laut alam, bumi semua alam. Selain dari Allah, kecil sampai paling besar itu alam.
Jadi saat dikatakan Rabbul Alamin ataupun Rabbil Alamin, kita harus meyakini bahawa segala sesuatu selain Allah ini ada karena Allah yang mencipta, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, Allah Ta'ala yang menguasai segala sesuatunya. Maka Allah sebut di dalam Al-Quran, tidak jatuh satu daun pun melainkan itu di bawah ilmu Allah. Kita harus mentauhidkan itu. Jangan sampai rusak akidah kita seperti contoh yang tadi, mengatakan hujan itu karena dibuat hujan buatan, atau mengatakan ada pawang hujan yang bisa mengalihkan hujan, atau dan sebagainya. Nabi itu mengajarkan kalau hujan turun kita berdoa. Salah satu doa yang Nabi ajarkan, Allahumma pada saat turun hujan, sayyiban nafi'a. Bahaya nih baca saat hujan. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan atau datangkan hujan yang bermanfaat untuk kami. Karena hujan itu ada kalanya mendatangkan manfaat, dan bisa jadilah laknat. Datang banjir besar, terjadi segala sesuatu malah jadi bencana. Maka minta kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'a. Itu doa yang dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Jadi pada ayat ini Allah Ta'ala sandingkan setelah lafaz Allah baru Rabb. Mengapa begitu? Karena Allah itu masuk dari sisi uluhiyah. Uluhiyah itu tadi mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Allah Ta'ala datangkan Rabbul Alamin setelah itu. Ini untuk menjadi bukti atau dalil yang menguatkan bahawa satu-satunya Tuhan yang layak disembah itu dan mesti disembah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Karena Allah itu Rabb sekalian alam. Maka yang berhak disembah itu Allah. Dan sangat aneh orang yang mengakui bahawa alam ini dicipta Allah tapi tidak mau beribadah kepada Allah. Jadi orang-orang musyrik itu dulu, mereka itu mengakui Allah yang mencipta alam ini, ya. Orang musyrik Arab itu dulu percaya bahawa yang mencipta alam ini Allah, yang mengatur alam ini Allah. Mereka percaya. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka Muhammad, orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka akan jawab Allah. Mereka pasti jawab Allah. Jadi mereka percaya, tapi dalam beribadah mereka tidak mentauhidkan. Ini anehnya. Mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, berhala-berhala, tidak beribadah kepada Allah. Padahal logikanya, kalau kita tahu bahwa Allah itu Rabb sekalian alam, maka ibadah juga untuk Allah. Tidak boleh lagi untuk selain Allah Ta'ala. Tapi mereka masih melakukan itu. Kalau ada keperluan, datangnya ke patung, datangnya ke berhala. Begitu. Kita semestinya saat kita faham ayat ini, maka ketundukan kita semata-mata untuk Allah. Maka nanti pada ayat seterusnya Allah sebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu seolah-olah setelah kita faham beberapa ayat, baru kita mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi surah Al-Fatihah ini kalau kita lihat pada awal-awalnya, ini pengenalan tentang Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin. 3 ayat pertama ini pengenalan tentang Allah. Setelah kita mengkaji 3 ayat ini sudah benar-benar kenal, barulah kita mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bukan ikrar kosong, tapi ikrar yang sudah kita kenal Allah itu dulu. Makanya sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
hanya kepadamu kami beribadah dan meminta tolong. Allah Ta'ala dahulukan dulu mengenalkan diri Allah siapa. Kita kaji, setelah kita kaji, oh betullah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenal kita dulu bahwa Allah itu Rabb sekalian alam, Allah yang mencipta alam ini, Allah yang mengaturnya, Allah yang menguasainya. Kalau begitu maka kita pun beribadah hanya layak untuk Allah Ta'ala, karena tidak ada Tuhan selain Allah yang mencipta seperti Allah. Maka salah satu ayat Al-Quran yang bertujuan membantah orang-orang yang mensyirikkan Allah dengan logika, itu ayat Quran begini, afamay yakhluqu kaman la yakhluqu. Kata Allah, apakah Tuhan yang mencipta sama dengan Tuhan yang tidak mencipta? Ini menyuruh orang musyrik itu untuk berfikir, apakah Tuhan yang mencipta sama dengan Tuhan yang tidak mencipta? Tentu jawabannya tidak sama. Yang mereka sembah itu tidak ada yang mencipta, bahkan mereka yang mencipta. Sedangkan Allah lah Rabb yang mencipta. Tidak sama. Maka Nabi Ibrahim itu ada Allah Ta'ala sebut kisahnya dalam surah Al-Baqarah. Nabi Ibrahim itu pernah berhujjah dengan Raja Namrud, ya, Raja Namrud. Raja Namrud ini penguasa Babylon zaman dulu, atau Babilonia. Babilonia ini kalau sekarang letaknya di daerah Irak, Babylon. Jadi Nabi Ibrahim itu dulu di sana, daerah Irak, hijrah ke Palestina, baru sampai ke Hijaz, ke Makkah, mengantar Ismail dan Hajar istrinya, ya. Jadi dulu pernah berhujjah Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah itu, alam tara ila alladhi hajja fi Ibrahim, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim pertama bilang ke Raja Namrud begini, karena Namrud ini mengaku sebagai Tuhan. Kata Nabi Ibrahim, rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Tuhankulah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Namrud bilang, qala ana uhyi wa umit, ya saya juga bisa menghidupkan dan mematikan, kata Namrud. Disebutkan ulama tafsir bagaimana cara dia membuktikan. Dia tangkap dua orang, masukkan ke dalam satu rumah, kurung di situ. Satu dia kasih makan, satu tak kasih makan. Setelah beberapa hari, yang dikasih makan ini masih hidup, yang tak dikasih makan ini oleh Raja Namrud mati. Maka ia pun mengatakan, aku juga bisa menghidupkan, mematikan dengan cara seperti itu. Sebenarnya ini kebodohan Raja Namrud, karena Allah menghidupkan dan mematikan tidak perlu syarat-syarat apapun. Tidak perlu syarat-syarat apapun. Tidak perlu makan dan tidak makan. Ada orang yang makan, bahkan saat makan jadi mati. Terlalu congok makan tuh, nyangkut di sini, mati. Ada yang begitu. Ada orang yang tak makan juga tak mati. Tapi Raja Namrud mengatakan, saya juga bisa menghidupkan, mematikan, tapi dengan cara itu. Lalu Nabi Ibrahim kasih hujjah yang mematikan. Nabi Ibrahim kata, fa innallaha ya'ti bisyamsi, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari sebelah timur. Allah terbitkan matahari dari sebelah timur. Fa'ti biha minal maghrib, coba kamu datangkan dari sebelah barat. Tuhanku kan datangkan dari sebelah timur, kamu kan ngaku juga sebagai Tuhan, coba kamu datangkan dari sebelah barat. Terdiam Raja Namrud. Fabuhital ladzi kafar, tidak ada hujahnya lagi, mati kutulah kalau istilah kita, mati kutu Raja Namrud. Jadi ini salah satu pembuktian Rabb kita Allah itu yang mengatur segala sesuatu ini. Peredaran matahari, bulan, bintang dan seluruh yang di alam ini itu di bawah pengaturan Allah. Dan Allah nyatakan ini supaya kita semakin mentauhidkan Allah dalam hal beribadah. Jangan lagi ada tujuan-tujuan kita beribadah yang lain. Tujuan beribadah karena ini, karena itu, karena ini, karena ini. Bulatkan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, saya pikir itu saja ya, karena sudah sekitar 1 jam kita.
Saya pikir itu saja, walaupun hujan belum habis ya. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kita jadi sambil nunggu-nunggu hujan selesai. Kalau mungkin ada soal jawab, kita persilahkan.